Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Abidah dengan NIM 19080706073 dari kelas Pendidikan Kimia 5D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Praktikum Koloid Koagulasi berbasis Green Chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Nah, pada proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, kemudian bab kedua mengenai tinjauan pustaka, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Kemudian kita memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan ini terdapat subbab yang berisi judul, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian asumsi pengembangan, dan spesifikasi produk. Nah, yang pertama yaitu mengenai judul penelitian. Adapun judul penelitian ini yaitu pengembangan lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis Green Chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Saat ini globalisasi yang terus berkembang mengakibatkan hadirnya pergeseran paradigma zaman dari tahun ke tahun. Pergeseran paradigma ini pun yang menyebabkan tuntutan dalam berbagai aspek termasuk terkait sumber daya manusia ataupun SDM. Globalisasi pada hakikatnya telah menuntut perkembangan kualitas SDM. SDM yang tersedia dalam suatu negara dituntut untuk responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman untuk mengimbangi persaingan global. Kualitas SDM pada suatu negara dapat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di negara tersebut. Menurun atau meningkatnya sumber daya manusia tergantung pada kualitas pendidikan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi SDM melalui program peningkatan mutu pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan memperhatikan keprofesionalan tenaga pendidik. Keprofesionalan tenaga pendidik dapat terlihat dari bagaimana pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didik. Untuk melengkapi proses pembelajaran yang berjalan lancar, maka perlu menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan bahan ajar yang akan digunakan. Bahwa bahan ajar merupakan media yang dapat digunakan oleh para peserta didik untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Lembar kerja praktikum merupakan salah satu kategori bahan ajar yang dapat mempermudah para siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Lembar kerja praktikum mempunyai berbagai macam manfaat bagi peserta didik. Salah satunya adalah dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengembangkan aspek kognitif yang dimiliki oleh para peserta didik. Selain itu, lembar kerja praktikum juga mampu dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang berwujud demonstrasi dan panduan untuk melakukan sebuah praktikum. Dalam mata pembelajaran kimia, materi koloid merupakan materi yang mempunyai kedudukan sangat penting bagi peserta didik karena substansi dari materi tersebut memiliki sifat konstekstual. Materi koloid berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ataupun di dalam kehidupan dan bergantung terhadap alam dengan berbagai macam perubahan materi yang terjadi. Pengembangan bahan ajar lembar kerja praktikum difokuskan terhadap pembelajaran yang berorientasi untuk penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan green chemistry. Tujuan utama dari penggunaan bahan ajar yang bersifat green chemistry adalah untuk melestarikan dan mengelola lingkungan agar menghindari berbagai macam kerusakan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup. Bahan ajar lembar kerja praktikum koloid koagulasi yang berbasis terhadap pendekatan green chemistry mempunyai tujuan utama agar peserta didik dapat mempunyai kemampuan dalam berwirausaha. Pembelajaran kimia yang berorientasi terhadap kewirausahaan mempunyai substansi pembelajaran yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, psikomotorik, dan afektif. Pembelajaran kimia yang dilakukan oleh para peserta didik dengan bahan ajar lembar kerja praktikum yang berorientasi terhadap pendekatan green chemistry belum banyak ditemukan di Indonesia. Materi yang dipilih adalah koloid koagulasi yang sesuai dengan pengembangan bahan ajar lembar praktikum dengan tujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, penulis memiliki ketertarikan terhadap pengembangan lembar kerja praktikum untuk praktikum
koloid koagulasi yang berorientasi terhadap pendekatan green chemistry dalam tujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan peserta didik. Kemudian subbab berikutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang didapatkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kimia belum mengoptimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Yang kedua, media pembelajaran dalam materi koloid koagulasi dalam proses pembelajaran belum optimal. Dan yang ketiga, pembelajaran kimia berupa praktikum berbasis green chemistry belum banyak ditemukan. Nah, kemudian sebab berikutnya mengenai pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah atau ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, lembar kerja praktikum yang dikembangkan adalah lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Yang kedua, sikap kewirausahaan siswa yang diteliti dalam penelitian meliputi 4 indikator. Yang ketiga, prinsip green chemistry yang diteliti dalam penelitian meliputi 3 indikator. Yang keempat, lembar kerja praktikum yang dikembangkan adalah lembar kerja berbasis green chemistry yang diimplementasikan di tingkatan SMA kelas 11 jurusan IPA semester genap. Coba berikutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana karakteristik lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa berdasarkan penilaian para ahli. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Adapun tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui karakteristik lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa berdasarkan penilaian para ahli. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Sebab berikutnya yaitu mengenai manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian itu yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga bagi guru. Kemudian mengenai asumsi pengembangan. Yang pertama yaitu validator materi memiliki wawasan, kompetensi, dan pengalaman untuk memvalidasi materi pada lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Yang kedua, validator media memiliki wawasan, kompetensi, dan pengalaman dalam memvalidasi lembar kerja praktikum yang baik dan menarik sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, validator instrumen memiliki wawasan, kompetensi, dan pengalaman dalam memvalidasi instrumen penilaian yang baik dan benar. Yang keempat, respon peserta didik terhadap lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Dan yang terakhir, validasi yang telah dilakukan menggambarkan kondisi yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa, paksaan, atau pengaruh dari siapapun. Sebab berikutnya yaitu mengenai spesifikasi produk. Yang pertama, lembar kerja praktikum yang dikembangkan merupakan pengembangan lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry berbentuk media cetak atau printout, bentuk lembaran berukuran A4. Kemudian pengembangan lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry yang dikembangkan disusun sesuai dengan aspek tampilan, kelayakan isi, aspek penyajian, dan aspek kebahasaan. Yang ketiga, bagian dalam lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry terdiri atas sambal depan, isi, serta bagian penutup. Dan yang terakhir, lembar kerja praktikum yang dikembangkan ini sesuai dengan materi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan peserta didik. Kemudian memasuki bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana bab ini terdiri dari kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Kemudian memasuki sebab yang pertama yaitu kajian teori, di mana kajian teori ini terdiri dari 5 isi. Yang pertama yaitu praktikum. Penerapan praktikum pada kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan potensi peserta didik dalam memahami aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Praktikum merupakan media yang baik untuk meningkatkan keterampilan proses sains, karena pembelajaran kimia dapat memberikan peluang siswa untuk dapat melakukannya sendiri. Kegiatan pembelajaran berupa praktikum memiliki tujuan agar siswa dapat memperoleh
peluang untuk menguji dan mengimplementasikan teori yang didapat dengan memanfaatkan sarana laboratorium maupun di luar laboratorium. Dalam pendidikan sains, praktikum memiliki posisi yang penting karena praktikum dapat memberikan latihan dalam metode ilmiah pada siswa dengan cara mengikuti pedoman yang telah dijelaskan dalam lembar kerja praktikum. Yang kedua yaitu lembar kerja praktikum. Ketika suatu kegiatan praktikum dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya, pasti akan memerlukan sarana dan prasarana yang layak semacam laboratorium dan bahan ajar yang relevan. Di mana bahan ajar yang relevan itu seperti lembar kerja praktikum untuk siswa. Lembar kerja praktikum merupakan instrumen pembelajaran yang terkonsolidasi dengan model pembelajaran yang diterapkan. Penyediaan lembar kerja praktikum ini dapat menunjang siswa dalam memahami kegiatan praktikum dengan benar. Yang ketiga yaitu koloid koagulasi. Koloid merupakan salah satu materi dalam pembelajaran kimia SMA yang terkait dengan pemahaman. Koloid ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak contoh dan fenomena dalam keseharian yang terkait dengan koloid ini, sehingga materi koloid ini harus dikuasai oleh peserta didik. Materi koloid ini sistem pembelajarannya dapat dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Yang keempat yaitu mengenai green chemistry. Green chemistry merupakan suatu gagasan tentang kimia untuk melindungi lingkungan dari berbagai macam pencemaran. Green chemistry ini bukan suatu cabang ilmu kimia baru, melainkan cara pandang ataupun skema terkait dengan pemanfaatan kimia. Secara global, green chemistry adalah salah satu jenis metode baru dalam suatu kegiatan praktikum yang mana dapat menyedikitkan pemakaian bahan-bahan praktikum, terutama bahan yang non-alami, serta menciptakan suatu produk di mana suatu produk baru itu dia tidak berbahaya dengan melalui prosedur praktikum yang mana memakai energi yang ekonomis dan limbah yang dihasilkan tidak memberikan dampak besar pada lingkungan. Pengaplikasian dari prinsip green chemistry ini salah satunya adalah dengan pembelajaran kimia berupa kegiatan praktikum, baik di laboratorium maupun mandiri di rumah. Green chemistry dapat dijadikan suatu cara dalam mewujudkan pembelajaran kimia yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sikap kewirausahaan. Salah satu program untuk meminimalkan tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah dengan membuka lapangan usaha dan mencetak wirausaha. Untuk mencetak masyarakat yang berjiwa wirausaha, harus dapat disertai dengan penumbuh kembangan semangat kewirausahaan. Sikap kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan memberikan respon antara suka ataupun tidak suka terhadap kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan sendiri secara global dapat diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan keahlian untuk menghasilkan hal baru atau sesuatu yang baru yang sangat berharga dan bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kewirausahaan merupakan usaha untuk menghasilkan nilai tambah dengan cara menggabungkan semua jenis sumber daya ekonomi dengan daya upaya baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Keahlian dalam kewirausahaan dapat membantu individu untuk menumbuhkan pribadi yang mandiri, kreatif, serta berani dalam mengambil resiko. Kemudian sebab yang kedua yaitu kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Kimianti, Suryati, dan Dewi pada tahun 2016 yang berjudul pengembangan modul learning cycle 5E berorientasi green chemistry pada materi koloid untuk peningkatan literasi sains siswa. Penelitian yang berfokus mengembangkan modul dari learning cycle 5E dalam materi sistem koloid yang berorientasi green chemistry memiliki tujuan agar siswa memiliki peningkatan dalam hal literasi sains yang dapat terbentuk secara sistematis menggunakan pembelajaran dari model learning cycle 5E. Kemudian yang kedua yaitu Putri dan Yeri Madesi pada tahun 2019 yang melakukan penelitian pengembangan penuntun praktikum kimia berbasis green chemistry untuk kelas 11 SMA atau MA yang bertujuan untuk menghasilkan penuntun praktikum kimia dengan praktis secara valid yang dapat digunakan. Selanjutnya, penelitian dengan tujuan mendeskripsikan kelayakan pada lembar kerja peserta didik yang dengan sengaja dikembangkan guna melatih keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran sains yang berwawasan green chemistry menggunakan materi asam basa. Rancangan model penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Mitarlis pada tahun 2020 ini menggunakan metode 5D atau yang berisi define, design, develop, dan disseminate.
Kemudian penelitian yang hanya sampai pada tahap develop ini selanjutnya diuji cobakan kepada kelas 12 IPA SMAN 14 Surabaya. Kemudian penelitian yang terakhir yang berjudul Analisis Penguasaan Konsep Siswa yang Belajar Kimia Menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis Green Chemistry yang ditulis oleh Yustikfar, Hadi Saputra, dan Gunawan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi multimedia yang berbasis green chemistry terhadap siswa dalam menguasai konsep pembelajaran kimia. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir itu dijelaskan dalam bagian berikut. Nah, masalah yang pertama yaitu pembelajaran kimia belum mengoptimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Kemudian masalah yang kedua, media pembelajaran dalam materi koloid koagulasi dalam proses pembelajaran belum optimal. Masalah yang ketiga yaitu pembelajaran kimia berupa praktikum berbasis green chemistry belum banyak ditemukan. Kemudian solusi adapun dari masalah satu itu diperlukan suatu media pembelajaran yang bisa mengoptimalkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian dari masalah yang kedua itu diperlukan suatu media pembelajaran yaitu koloid koagulasi yang baru. Kemudian dari masalah ketiga itu diperlukan lembar kerja praktikum berbasis green chemistry. Adapun dari masalah satu, masalah dua, masalah ketiga itu dibutuhkan ataupun didapatkan solusi berupa lembar kerja praktikum koloid koagulasi berbasis green chemistry guna menumbuhkan sikap kewirausahaan siswa. Di mana lembar kerja itu yang pertama bisa dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pembelajaran aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kedua, media pembelajaran yang baru dan berbasis green chemistry. Kemudian memasuki bab 3 yaitu metode penelitian, di mana pada bab 3 ini terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama model pengembangan, yang kedua yaitu prosedur pengembangan, dan yang ketiga desain uji coba produk. Kemudian memasuki subbab yang pertama yaitu model pengembangan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian dengan model penelitian pengembangan atau juga disebut dengan penelitian Research and Development atau R&D. Penelitian ini merupakan suatu usaha atau cara untuk mengembangkan dan menerbitkan suatu produk, di mana produk yang dihasilkan itu dapat berupa materi, media, alat, ataupun strategi pembelajaran yang difungsikan untuk menangani studi problem di kelas. Produk yang dikembangkan dan diterbitkan di sini merupakan sebuah produk berupa media pembelajaran, yaitu lembar kerja praktikum. Model pengembangan prodi ini merupakan model pengembangan yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan yang terakhir yaitu penyebaran. Namun pada penelitian ini penulis hanya membatasi hingga tahapan pengembangan karena keterbatasan dari penulis. Subbab berikutnya yaitu mengenai prosedur pengembangan. Nah, prosedur pengembangan lembar kerja praktikum pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan model pengembangan 4D yang dikonversi menjadi 3D, yaitu define, design, dan develop. Nah, untuk prosedurnya yaitu analisis permasalahan di mana dilakukan melalui kepustakaan dan wawancara. Kemudian itu merupakan tahap define, dan yang kedua tahap desain itu rancangan awal desain produk lembar kerja praktikum dan instrumennya, di mana pada tahap didapatkan draft 1, didapatkan juga lembar angket, validasi kelayakan, dan respon peserta didik. Kemudian yaitu penyempurnaan produk lembar kerja praktikum, di mana penyempurnaan itu termasuk pada tahap develop. Nah, pada tahap develop ini akan dilakukan validasi kelayakan oleh validator, kemudian akan direvisi, revisi pertama yang akan didapatkan berupa draft 2, kemudian diuji coba produk pada skala kecil, kemudian akan dilakukan revisi yang kedua dan didapatkan draft yang ketiga, dan kemudian uji coba pada produk skala besar dan akan didapatkan revisi 3 dan pada akhirnya akan berupa produk akhir. Selanjutnya yaitu desain uji coba produk. Yang pertama mengenai desain uji coba. Uji coba produk dilaksanakan setelah validasi kelayakan oleh validator, di mana validator harus menyatakan bahwa produk tersebut layak untuk diuji cobakan. Uji coba produk ini dilaksanakan 2 kali, yaitu uji coba produk skala kecil dan uji coba produk skala besar. Uji coba produk skala kecil ini dilakukan terhadap 10 responden siswa kelas 11 melalui lembar angket respon peserta didik yang telah dibentuk pada tahapan sebelumnya. Tujuan dari uji coba skala kecil ini untuk mengetahui keterbacaan produk.
di mana hasilnya akan digunakan untuk mengetahui apakah informasi dalam produk lembar kerja praktikum ini dapat diterima oleh peserta didik. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produk yang pertama, yaitu adapun setelah dilakukan uji coba produk yang pertama, yaitu berupa uji coba produk skala kecil, selanjutnya dilakukan uji coba produk yang kedua, yaitu uji coba produk skala besar. Uji coba produk skala besar ini dilakukan terhadap 60 responden siswa kelas 11 melalui lembar angket respon peserta didik yang telah dibentuk pada tahapan sebelumnya. Tujuan dari uji coba skala besar ini adalah untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk lembar kerja praktikum ini. Yang kedua yaitu subjek coba. Subjek coba pada penelitian ini adalah peserta didik sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah yaitu MA. Uji coba produk pada skala kecil dilakukan oleh 10 siswa SMA atau MA kelas 11. Untuk uji coba produk skala besar dilakukan terhadap 60 siswa kelas 11. Pemilihan kelas 11 dilakukan karena materi koagulasi ini merupakan materi kelas 11. Hasil dari pengujian produk ini dilakukan untuk mendapatkan respon peserta didik apakah lembar kerja ini layak dan dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan peserta didik. Yang ketiga yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi teknik wawancara, kepustakaan, dan angket. Instrumen dan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi lembar angket validasi ahli materi, ahli media, dan guru kimia, serta lembar angket respon siswa. Teknik analisis data. Untuk teknik analisis data itu yang pertama adalah yaitu analisis kelayakan lembar kerja praktikum oleh tim validator, di mana rumus perhitungannya itu menggunakan rumus pada poin E. Kemudian analisis respon siswa terhadap lembar kerja praktikum, yaitu uji coba skala besar dan uji coba skala kecil, di mana rumus perhitungannya menggunakan rumus pada poin E. C. Mengkonversikan hasil penilaian tim validator dan respon siswa dari yang awalnya data berupa kualitatif menjadi data yang berupa kuantitatif. Adapun ketentuan dari mengkonversikan hasil penilaian tim validator dan respon siswa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk skor 1 itu sangat kurang, skor 2 kurang, skor 3 itu cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Selanjutnya yaitu D, menghitung jumlah skor pada semua item baik pada data validasi tim validator maupun data respon siswa. Kemudian E, menghitung presentase skor rata-rata yang diperoleh baik pada data validasi tim validator maupun data respon siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai persen sama dengan N kecil per N besar kali 100%. Keterangan di mana persen itu presentase, kemudian N itu jumlah skor yang diperoleh siswa, dan N besar jumlah skor maksimum. Kemudian F, yaitu menghitung rata-rata skor jawaban tim validator yang kemudian data tersebut dikonversikan ke dalam kategori kelayakan lembar kerja praktikum yang akan disajikan dalam tabel 3.2 atau tabel di bawah ini. Untuk nomor 1, 0-20% itu kriteria tidak layak, kemudian 21-40% itu kurang layak, 41-60% itu cukup layak, 61-80% itu layak, dan 81-100% itu sangat layak. Kemudian G, yaitu menghitung rata-rata skor jawaban dari respon siswa yang kemudian data tersebut dikonversikan dalam tabel kriteria. Tabel kriteria tersebut akan disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut. Untuk nomor 1 yaitu angka 0-54% itu kurang sekali, kemudian 55-59% itu kurang, kemudian 60-75% itu cukup baik, 76-85% baik, kemudian yang terakhir 86-100% itu sangat baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.